Halo semuanya, salam sehat buat kita semuanya, dimanapun kita berada, pastikan kita tetap semangat di dalam beraktivitas ya. Jadi senang berjumpa dengan kalian semua, bersama kembali dengan saya Master Joe di JPA Official TV. Ya, pada episode kali ini saya akan sharing kepada kita semua ini mengenai yang namanya materi Adobe XD, yaitu bagaimana kita nanti menggunakan yang namanya sebuah fitur yang namanya komponen ya buat teman-teman ya. Jadi kan sebelumnya kalau kita review sebelumnya ya, materi sebelumnya kan kita udah cukup banyak ya, mempelajari materi dengan menggunakan Adobe XD ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan belajar hal baru yaitu bagaimana menggunakan fitur yang namanya komponen. Jadi setelah saya buat, saya klik tentunya fungsi dari yang namanya fitur dari komponen ini sangat penting ya, sangat unik ya, di mana kita bisa membuat sebuah project dengan variasi yang bagus, tapi itu caranya simple seperti itu. Karena kita tahu bahwasannya sesuatu yang kita terapkan untuk demo prototype, biasanya kalau kebanyakan kalau kita menggunakan prinsip penganimasian kan itu terdiri dari beberapa form ya, saling memanggil seperti itu ya. Tetapi ini kita dengan menggunakan satu form aja, dengan kalibrasi menggunakan fitur komponen, itu kerasa lebih simple aja seperti itu ya. Nah, jadi kita langsung aja teman-teman, kita akan belajar bersama-sama. Ini nampak di depan ada sampel saya buat ya. Nah, jadi nanti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada pengaturan ya. Biasanya kan kalau di aplikasi-aplikasi, ya di sini saya tuangkan dalam bentuk prototype, itu biasanya ada settingan-settingan. Misalnya kita mau hidupkan, kita mau matikan, biasanya ada toggle-nya ya, on off-nya gitu, seperti itu ya. Nah, jadi kita buatnya ini sistemnya kayak buat toggle button lah, seperti itu ya. Biasanya identik kalau dia color-nya warnanya merah, berarti off. Kalau dia color-nya biru atau blue seperti itu berarti off lah, seperti itu ya, tergantung lah seperti itu. Ini sebagai contoh aja, barangkali pasti kan banyak itu yang warnanya beda juga ya, ter-on dan off, tapi itu kita tidak bahas di sini, tidak kita persoalkan di sini ya, yang penting bisa. Nah, jadi kalau di demo seperti ini dia teman-teman ya, kita play. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah, jadi ini misalnya, ini kita misalnya musiknya nih, pengatur ada 4 sebetulnya, musik, rotasi layar, kecerahan, sandi awal, kita wah seperti ini dia bisa. Nah, kemudian ini juga kecerahan juga bisa. Jadi semuanya dinamis seperti itu ya, kan keren gitu ya kan. Setidaknya ketika demo prototipe aplikasi kita keren gitu ya, jadi ada variasi gitu ya. Ini bisa seperti ini, jadi ini misalnya bisa semuanya gitu ya, tergantung kita seperti itu. Ya jadi tidak ada pengaruh seperti itu ya buat teman-teman. Nah, ini yang akan kita buat teman-teman ya, nampaknya simpel aja yang Mister juga tinggal geser kiri kanan kiri, tapi sebenarnya sih nggak sesimpel itu, apanya, cara pembuatannya itu membutuhkan yang namanya beberapa kali tahap seperti itu teman-teman. Nah, kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana nanti cara kita membuatnya ya teman-teman semuanya ya. Ini saya akan close dulu teman-teman, kemudian saya akan buat layout baru dan teman-teman juga bisa mempersiapkannya seperti itu. Saya akan membuat modul baru ya teman-teman ya. Nah, di sini saya juga tetap menggunakan yang namanya template ataupun layout dari mobile ya, menggunakan iPod, teman-teman nanti menyesuaikan sesuai dengan project-nya seperti itu. Nah, oke, nanti nggak mirip-mirip kali nggak apa-apa ya, yang penting nanti dapat seperti itu teman-teman. Kita langsung buat aja ya. Jadi di sini mungkin saya buat 2 aja dulu ya. Jadi karena pada dasarnya, sekali lagi teman-teman, ini begitu udah selesai nanti satu, ini tinggal kita duplikat aja kedua, ketiga, keempat teman-teman. Jadi nggak mesti 2, 3, 4 ini kita setting lagi dari awal seperti yang pertama, tidak, seperti itu ya. Jadi ketika nanti yang satu ini udah selesai, semua nanti settingan itu akan terpanggil di child-nya atau hasil kopinya. Jadi main ini tetap seperti itu. Ya, jadi nanti saya buat mungkin hanya beberapa saja gitu ya. 2 lah minimal ya. Nah, jadi mungkin kita kasihlah di sini teksnya dulu ya, tulisan-tulisan misalnya ya terserah kita ya, misalnya konfigurasi lah seperti itu ya. Nah, seperti ini dengan cepat ya. Kita setting konfigurasi seperti ini. Ya, kita tidak apa ya, membahas estetik dari besar, tebal, kecil hurufnya ya, yang penting bisa ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih seperti itu aja teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya langsung copy dengan cepat ya, karena kita mengejar waktu juga ya, nasi pancau-pancau nanti nggak ada ini nggak nanti kan seperti itu ya. Nah, ini misalnya settingannya apa saya buat ya, misalnya password lah seperti itu ya.
Nah, password, kemudian juga misalnya, saya copy lagi, apa ya namanya satu lagi ya, kita buat aja lah misalnya di sini, rotasi lah ya, rotasi layar lah seperti itu. Nah, seperti ini, udah jadi seperti ini, nanti teman-teman tinggal setting aja ya. Tinggal, spasinya, besar hurufnya, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita di sini buat teman-teman nih, saya besarkan dikit biar enak ya teman-teman ya. Kita buat satu buah rectangle, area shortcut-nya kita sepertikan ini aja. Oke, gak usah besar-besar kali kayak gini ya. Ini bukan loading bar ya, bukan text box juga seperti itu untuk input entry apa gitu ya, elemen enggak ya. Jadi kita nggak usah buat besar-besar kali. Saya rasa seperti ini cukup lah teman-teman ya. Ini lebih panjang ke samping, sekitar 92 ya untuk width-nya seperti itu ya. Nah, ini mungkin saya genapkan aja deh yang di sini 100 teman-teman. Kemudian untuk height-nya tingginya, kita dummy aja ya. Kita buat berapa ya? Tinggal 5 deh. Udah selesai seperti ini teman-teman, kita tumpuli ya menggunakan indikator ini supaya dia seperti kapsul, supaya dia cantik seperti itu ya. Kita buat sini aja dulu. Nah, setelah jadi ini teman-teman, kita buat satu lagi sebagai indikator dari Google-nya ya. Kita menggunakan yang namanya di sini ellipse ya. Dengan shortcut E, kita langsung buat aja teman-teman semua ya. Jadi nggak apa-apa, kita main langsung seperti gini aja, aman itu ya. Udah kita setting, kan bisa kita setting di transformnya ya, jadi jangan takut ya. Walaupun buatnya secara drag and drop seperti itu ya. Di sini saya setting ini 26 aja teman-teman ya. Kemudian height-nya juga 26 teman-teman. Enter. Kemudian posisinya ini kita posisikan lah posisi bagus di sini ya. Oke, untuk on off-nya seperti ini teman-teman. Udah jadi ya. Jadi satu ini sebagai pad jalurnya tadi dari rectangle, kemudian ini adalah indikator toggle-nya seperti itu. Ini akan nanti bergerak dari kiri ke kanan ke kiri seperti itu. Yang akan kita nanti yang namanya prinsip dari penerapan komponen tadi seperti itu. Nah, kalau udah selesai jangan lupa teman-teman kita akan kasih warna terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita kasih warna terlebih dahulu di sini buat teman-teman. Nah, di sini saya akan mengaktifkan fitur dari yang namanya ini ya teman-teman ya. Library-nya ya. Jadi library-nya ini kalau belum ditekankan dia seperti ini tertutup ya. Udah terbuka seperti ini. Ini akan saya track beberapa warna dasar supaya enak gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan kasih warna tracknya ini lebih kurang, kasih warna ini lah ya, warna atau dari sini aja pun enggak apa-apa lah. Kita ambil dari filenya ini. Misalnya kita buat misalnya abu-abunya ini seperti lebih kurang seperti ini ya. Nah, ini warna kita langsung bisa track, kita buat di sini ya. Nah, add color seperti ini dia akan masuk warnanya seperti ini. Nah, kemudian bordernya untuk size ini saya nolkan aja supaya nah, udah jadi seperti ini ya. Nah, padnya udah jadi, kemudian indikatornya. Nah, indikatornya kita harus sepakati. Ini kalau off dia warna apa, on warna apa, kita sepakati aja lah teman-teman ya. Nah, ini ya kalau off dia warna merah, kemudian nanti kalau on dia warna hijau atau biru lah. Tapi kita buat dummy-dummy warna biru lah, biar sama kayak contoh tadi ya. Oke, ini kita ubah dulu teman-teman ya. Ke warna merah dulu filenya ya. Nah, merahnya di sini mungkin seperti ini. Nah, seperti ini kita track juga di sini. Kita add color, jadi udah masuk dia ya. Nah, jadi udah seperti ini teman-teman. Ini saya kurang hilangkan juga size-nya ya. Jadi 0 seperti ini. Oke, udah selesai. Nah, jadi teman-teman kalau udah selesai seperti ini teman-teman. Nah, ini langkah selanjutnya. Kita akan blok ya. Kita akan blok seperti ini. Pastikan dia terblok ya dua-duanya ini teman-teman ya. Antara pad-nya ini dengan yang namanya jalurnya ini ya. Nah, ini udah terpilih deh ya. Nah, saya Ctrl Z tadi di Ctrl G aja teman-teman. Kalau udah jadi seperti ini teman-teman, antara jalur ya rectangle dengan yang namanya poin merahnya ini udah jadi, udah kita grup. Langsung kita buat di sini yang namanya komponen. Nah, kita tekan sekali ya teman-teman ya. Ketika kita tekan sekali, saya Ctrl Z lah saya ulangi. Ini kan komponen ya, udah di grup. Komponen kita klik sekali, lambang plus ini. Nah, kemudian nanti dia akan lahir yang namanya default step. Nah, default step ini adalah awal dari yang namanya turunan dari komponen main utama seperti itu. Jadi nanti kita nampak, teman-teman ini kan nampak ya, dari gambar kita indikatornya itu udah berubah. Ya, dari tadi kalau kita lihat itu kan dia biru ya indikatornya ya, petaknya sekarang jadi green, jadi hijau. Berarti kita sudah bekerja pada area yang namanya itu komponen seperti itu. Nah,
Jadi langkah selanjutnya tuh gimana Mas Terjo? Mungkin ada yang nanya ya. Nah, langkah selanjutnya gampang ya teman-teman kalau fokus. Nah, kita bisa memilih sekarang yang namanya ini kan kita udah jadi nih ya. Nah, setelah kita udah jadi ini, jadi ini sekarang kita akan ciptakan sebuah komponen baru. Nah, ini kan default state ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada default state seperti ini, nah, jadi kita akan nanti tambahkan yang namanya itu adalah yang baru ya, seperti itu ya. Nah, kita tambahkan di sini ya. Caranya tadi ini otomatis kita pilih dulu ya, yang namanya yang pertama ini. Kemudian kita di sini komponennya default state ini kita klik sekali. Nah, kita pilih new state. Nah, new state ini kita bisa buat namanya ya. Misalnya saya buatnya ini kan dalam keadaan off seperti itu. Ya, kita buat on aja namanya. Seperti itu. Enter aja. Nah, jadi dalam keadaan on seperti ini, nah ini nanti akan kita geser. Nah, ini dipilih ya. Nah, ini kita pilih, nanti ini kita geser ke sebelah seperti ini. Oke. Kemudian nanti kita ganti warnanya. Ya, kita ganti warnanya. Misalnya pilihan sini saya akan kasih warna biru seperti ini. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Ini warna biru, saya warna di sini. Barangkali nanti butuh ya, barangkali saya hilap atau salah, kita bisa cek seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekarang kita sudah memiliki yang namanya dua komponen ya, bisa dibilang ya. Dua elemen. Jadi di sini ini yang on, ini yang warna biru, default state ini yang pertama tadi. Ya, masih tadi ya, ketika kita buat pertama kali kan itu kan komponennya ini dia warna merah dan on-nya ini adalah warna biru. Logikanya udah dapat ya, sangat simple ya, berarti ada dua, merah dan biru. Merah itu default state, sedangkan yang biru itu adalah on. Nah, kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita setting saja di prototype-nya. Ya, teman-teman ya, kita masuk ke default state, step dulu. Kemudian kita masuk ke sini aja teman-teman. Kita masuk ke prototype ya. Nah, di prototype ini pastikan kita memilih ini dulu ya. Nah, kita pilih dulu yang merahnya ini, kemudian kita lekatkan ke body dari ininya ya. Body daripada pad-nya. Nah, nanti setelah jadi seperti ini, trigger-nya up ya. Kemudian tipenya di sini auto animate. Nah, di sini nanti untuk destination-nya nanti kita ubah ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti ada on. Yang on ini tadi kan yang warna biru ya. Nah, pastikan dia sudah ada di sini terlist ya. Kalau nggak ada nanti ya nggak bisa seperti itu. Nah, kita tekan on. Di sini mungkin settingan-settingan ini bisa diubah lah ya, misalnya 1 detik lah, agak lama lah, sampai seperti itu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita akan mainkan yang toggle birunya ya. Kita balik ke desain lagi, kita setting di sini, kita pilih dulu objeknya, kita pilih yang on, kemudian masuk ke prototype. Nah, di sini kita pilih dia di sini seperti ini, kita letakkan juga dia di bodinya seperti ini ya. Kita pastikan pilih yang birunya ya. Nah, seperti ini jika sudah, ini tetap up ya, ini tipenya ini kita ubah ke auto animate. Kemudian gini, destinasinya buat teman-teman kita ubah. Nah, di sini default state. Karena tadi kan pertama default state kedudukan dari yang merah, betul ya? Kalau on kedudukan dari yang biru. Jadi kita pilih default state. Nah, di sini sama nih easy out, kemudian durasinya 1 detik. Nah, ini udah jadi nih, teman-teman. Jadi kita lihat hasilnya ya, apakah berhasil atau butuh revisi lagi dan seperti itu. Oke. Nah, seperti ini teman-teman kita lihat ya. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi toggle-nya udah hidup. Off, merah, on, dan biru. Ya. Nah, jadi ini tadi saya bilang kalau udah selesai satu gini, satu lagi ini kita nggak usah buat manual lagi. Awal sampai besok siap nanti. Lama kali kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pun di sini banyak settingannya ada 5, 10, kita tinggal copy aja. Caranya sama. Ini kita balik ke desain buat teman-teman. Nah, ini kan nanti kan udah dalam keadaan grup dia memang dari awal. Kita ini tinggal copy aja di bawah seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini kalau pun di copy 3, 4, 5 sama seperti itu. Ini udah up jalan deh seperti itu. Nah, kita buktikan teman-teman, kita play. Nah, ini adalah yang atas, sedangkan ini ada yang bawah. Berhasil ya teman-teman ya. Nah, seperti itu aja. Kuncinya simple aja ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sharing pada episode kali ini mengenai penggunaan fitur dari komponen. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan langsung ambil langkah pertama untuk dicoba ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat buat kita semuanya. Thank you.